para subscribers Arvesa Studio, saya Leona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Mereka harusnya berangkali malam-malam jam 12 itu. Semua menoleh pada bayi itu. Kalau bayi itu sampai menangis ketika nyabrang. Saudara-saudara terkasih, masyarakat Surakarta dan masyarakat Nusantara pada umumnya, hari ini kita kembali bertemu dan saya akan mencoba untuk rasan-rasan untuk ngobrol dengan saudara muda saya, Mas Teguh, tentang hari yang sangat sakral bagi kita, yaitu 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Ini kan hari yang luar biasa. Jadi saya dulu sangat membanggakan, sangat senang, karena pada setiap tanggal 17 Agustus, tanpa disuruh oleh siapapun, itu setiap RT, setiap RW, kelurahan, sampai semua bergerak serentak untuk memperingati. Mbuh ku tirakatan, mbuh do dangdutan, mbuh segala macam, mereka semua urunan doan saling berbagi urunan do. Nampak bahwa kita itu masih sebuah bangsa yang bersatu, masih bangga pada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu setiap 17. Nah, pandemi yang tahun kemarin itu agak berbeda, agak surut itu, agak surut. Saya agak takut kalau social distancing ini, sosial fisik ini, lalu mengurangi rasa kebersamaan kita, gotong royongan kita, dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya melihat lewat YouTube, itu ternyata masih gajeng itu. Kalau menurut penjaringan pengamatan penjaringan 17 Agustus kali ini gimana? Bangsa kita gimana? Ya, saya kira kalau kaitannya dengan yang disampaikan Mbak Wi tadi memang sedikit mengejutkan. Selama pandemi yang kedua ini, kita tidak mendengar instruksi apapun terkait dengan peringatan. Bahkan yang ada adalah himbauan-himbauan supaya tidak melaksanakan kegiatan yang berkerumun dan sebagainya. Tapi di luar dugaan, setelah tanggal 17, saya lihat di berbagai media, di situ justru ditayangkan berbagai kegiatan, upacara yang dilakukan di desa-desa, di tengah sawah, dengan cara mereka mengibarkan bendera sendiri, ditunggoni dewe, itu luar biasa. Kayak serentak tiba-tiba saja di era yang serba sulit untuk bertemu ini, masing-masing bisa menghargai peringatan HUT itu dengan cara mereka masing-masing. Sudah tidak lagi kelompok-kelompok, tapi perorangan. Ini yang terjadi yang menurut saya cukup aneh, cukup unik. Saya juga punya teman para pensiunan. Itu kemarin juga ngunggah, mereka itu juga memperingati hari 17 Agustus. Pada tanggal 17 mereka upacara sendiri di Balai Kambang. Itu diunggah loh. Tani konco-konco itu luar biasa tuh. Artinya mereka masih punya semangat, saya nggak tahu. Apakah itu karena mereka sudah jenuh di rumah, lalu mereka berkerumun dengan kawan-kawan sejenisnya, lalu karena ada momen penting, lalu mereka nyanyi Indonesia Raya bareng dan lain sebagainya gitu. Jadi itu apakah itu muncul dari nurani mereka bahwa mereka masih merasa punya Indonesia yang dicintai, agar supaya tetap utuh, tetap bersatu, tumbuh, tangguh dan semakin berkembang, atau karena mereka ada kerinduan untuk bertemu dengan kawan-kawannya. Nah, itu juga sebuah pertanyaan bagi kita. Kalau misalnya sekarang kita tidak begitu banyak menemukan gapuro-gapuro yang dicat dan sebagainya. Di Solo ini sudah mulai agak jarang. Tapi kalau bendera semua memang pasang bendera, itu masih. Harapan saya di tanggal 17 Agustus ini kita mengingat kembali
kepada beberapa pengorbanan. Sesungguhnya ada pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh para leluhur kita, para pejuang-pejuang kita itu sungguh-sungguh nyata dan ada sebetulnya. Jadi tidak hanya sekedar mencintai, tapi mereka rela berkorban itu loh. Ya, ya. Nah, masyarakat sekarang itu kan justru menurut saya kan nggak begitu. Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, golongannya sendiri, partainya sendiri, ormasnya sendiri dan lain sebagainya begitu. Ya, ya. Nampak itu terkotak-kotak itu sangat nampak sekali di era sekarang ini. Ya, Nah, ya. itu yang sebetulnya membuat saya agak gelisah. Semoga momen 17-an ini mengingatkan mereka bahwa kita ini sebuah bangsa yang diraih dengan berdarah-darah dan sangat luar biasa. Itu semoga mereka menjadi teringat pada itu dan tidak mau oyo-oyoan rebut kuoso, rebut bondo dan lain sebagainya. Ya. Gimana kalau menurut Mas? Ya, sebenarnya kalau kita mau boleh berharap ya sebenarnya peringatan HUT tiap tahun 17 Agustus itu mestinya kan bukan sekedar berselebrasi dan sebagainya, tapi lebih pada bagaimana itu mengingatkan kembali semangat perjuangan, kemudian mengingatkan kembali semangat persatuan, Ya, mengingatkan kembali semangat untuk maju dan sebagainya. Tapi kenyataannya karena perkembangan situasi mungkin jadi kepentingan juga ikut andil di situ, Mbak. Karena di situ peringatan yang mestinya lebih pada kebersamaan untuk meraih sesuatu yang sifatnya bareng-bareng nasional gitu. Tapi kenyataannya kan tidak terjadi. Apalagi dengan pandemi ini. Mungkin dengan pandemi ini seperti yang kita bilang tadi, kenapa kok tiba-tiba ada kegiatan-kegiatan yang di luar dugaan kita itu luar biasa baiknya. Itu mungkin karena sama-sama mengalami itu, kerinduan akan iso bareng-bareng, betul, iso merayakan. Contoh, tadi pagi saya lihat berita yang terjadi di Yogyakarta. Ya. Ada dua peristiwa yang menurut saya sangat luar biasa. Yang pertama adalah ketika detik-detik proklamasi di jalan-jalan itu ada polisi yang nyetop pengendara hanya 1 menit untuk sejenak mengheningkan cipta. Dan pengguna jalan, sepeda motor, becak, mobil dan sebagainya itu semandek grek bersama-sama mandek. Itu terenyuh. Yang kedua adalah ketika terjadi upacara di Gedung Agung Yogyakarta, Istana Presiden Gedung Agung. Ya. Di dalam ada upacara sangat terbatas. Hanya pasukan pengibar bendera dan rombongan-rombongannya hanya berapa. Tapi ternyata di luar pagar itu masyarakat baris ngelompok dewi-dewi upacara bareng. Hanya ingin ikut hormat bareng. Sangat terharu saya itu betul-betul ini luar terjadi. biasa itu. Ya, Mungkin ya. dulu nggak seperti itu, Pak. Ya. Dulu kemarin sebelum pandemi bahkan diundang kon upacara itu alasannya macam-macam. Ya. Nah, ini menurut saya satu kenangan yang sangat menarik. Siapa tahu ini barangkali menjadi satu awal kebangkitan baru. Ya. Dengan situasi negara-negara, kalau lihat berita negara-negara lain do perang, do ribut, do ini. Ya, betul. Nah, kita justru semangat untuk Ya. memperingati hari jadi negara kita. Ya. Saya juga sama. Saya kemarin buka itu para pekerja itu loh, konstruksi itu. Mereka bekerja dengan sangat luar biasa. Tapi pada jam 10 mereka berhenti semua dan mereka menyanyikan Indonesia Raya sambil bukan ngerek gendera ditancapin dengan truk itu, terus truknya dibuka kayak gini loh. Mereka bersiap semua gitu. Wah, itu mengadukan juga ini ternyata luar biasa. Ternyata masih punya daya itu. 17 Agustus itu masih cukup sakral bagi kita. Semoga kesakralan itu bisa terasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, utamanya para elit. Para elit, sebab kita itu tergantung pada elitnya. Elitnya juga melu ngerasane itu. Ngerasake bagaimana dulu saya cerita dulu ya. Cerita yang sangat mengharukan ini. Yang setiap kali selalu saya ceritakan kepada masyarakat secara luas. Jadi di Jawa Barat itu dulu ada sekelompok pejuang yang harus pindah itu sudah tahun 47 atau 48. Daerah mana itu? Daerah Tasik atau sebelah mana itu harus pindah ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah. Kebetulan ada salah satu
salah satu calon tentara itu, belum tentara, calon tentara itu membawa istrinya mengandung besar ke Pelayu, ke Jawa Tengah. Di sana mereka melahirkan. Bojone meninggal. Anaknya dimong sama Ibunya. orang calon tentara itu. Sing meninggal ibunya. Nah, pada suatu saat ketika bayi itu berumur sekitar 5-6 bulan, mereka boleh kembali ke Jawa Barat. Nah, mereka berbondong-bondong kembali. Ketika mau nyabrang kali, di dekatnya itu ada beteng pusatnya Belanda. Mereka harus nyabrang kali malam-malam jam 12 itu. Semua menoleh pada bayi itu. Kalau bayi itu sampai menangis ketika nyabrang, habis itu. Tentara itu. Itu nyabrang kali kabeh. Bayinya dibopong sama Pak Ahmad namanya. Dibopong itu sambil berjalan pelan-pelan sekali. Jangan sampai nangis. Sampai ke seberang. Ke seberang dan aman semua. Tapi Pak Ahmad nangis, Bu. Pak Ahmad menangis. Loh, Pak Ahmad juga kaget, kita sudah selamat, nggak mau nangis. Ternyata bayinya dibekap, Bu. Mau nangis, Bu. Dibekap itu supaya tidak menangis. Kabeh nangis, Bu. Seluruh tentara menangis. Saya kalau teringat itu, wah jadi saya luar biasa pengorbanannya. Itu pengorbanan sungguh-sungguh loh, Bu. Bayinya mati itu. Mati, no. Mati bayinya, Bu. Kok dibekap gini bayinya. Itu selalu saya ingatkan pada setiap 17 Agustus. Jadi kalau kita hanya bercerita soal Slamet Riyadi itu ora kroso, Bu. Tapi kalau hanya prajurit kecil itu justru di zoom gitu, kita kroso. Wah, itu luar biasa itu pengorbanan itu. Jadi sungguh-sungguh bahwa 17 Agustus itu sakral, banyak pengorbanan itu tenan, Bu. Kuwi ora hapus gitu loh. Itu sungguh-sungguh. Nek kuwi iso dirasake oleh semua orang, itu saya pikir kita tetap akan mencintai negeri ini dengan sungguh-sungguh agar tetap merdeka, agar tetap bersatu padu dengan sangat secara ekstrem. Siapapun yang mau mendongkel itu harus disapu bersih. Menurut saya begitu. Cuman persoalannya adalah tokoh-tokoh sekarang ini, pemimpin sekarang itu berkaca pada peristiwa-peristiwa kecil itu enggak, Pak Wi. Bagi kita mungkin itu sangat terasa, tapi kadang-kadang bagi kelompok-kelompok dalam tanda kutip penguasa dan sebagainya itu kan dibebani dengan kepentingan. Nah, sehingga kadang-kadang hal-hal yang sangat penting menurut kita tadi itu kadang tidak nyentuh sama sekali. Nah, sekarang yang jadi persoalan kita di era tahun 76 tahun Republik Indonesia ini, ke depannya bagaimana? Apakah ini benar-benar menjadi satu awal bahwa di pandemi tahun kedua ini peristiwa peringatan 17 versi tadi yang saya maksud itu menjadi satu tolak ukur bahwa kita sudah benar-benar merdeka. Artinya merdeka dari ketakutan, ketakutan atas penyakit, ketakutan atas kemiskinan, dan bahkan ketakutan atas kekuasaan. Betul. Nah, yang penting itu bagaimana itu bisa terjadi, terus caranya piye. Gini loh, saya itu hari-hari ini agak mengalami kecemasan, Bu. Jadi kalau mendengar misalnya di Afghanistan itu kelompok Taliban berkuasa. Padahal konon menurut ceritanya ketika pada tahun berapa itu Taliban berkuasa di sana itu pemerintahan horor loh. Cah wedok itu entuk apa-apa. Di era dulu. Di era dulu tidak boleh apa-apa, wis mau dinggo budak lah. Budak segala macam. Mau sekolah enggak boleh, mau keluar enggak boleh. Kalau diminta harus diberikan. Uang dolanan layangan itu loh, dolanan layangan itu nggak boleh, dihukum mati ya. Itu Taliban ketika itu. Nah, ini berkuasa Taliban. Sehingga masyarakat Indonesia itu juga turut serta merasakan kalau hal itu bisa masuk di Indonesia. Gitu. Kelompok-kelompok semacam itu bisa masuk di Indonesia. Oleh sebab itu kepada para elit politik yang tentunya akan menentukan arah kemana bangsa ini akan berjalan, apakah bangsa ini akan bersatu atau tidak bersatu, itu adalah sangat tergantung dari elit politik. Betul. Kalau elit politiknya salah mengambil langkah, sejarah akan berubah. Itu yang agak mencemaskan saya
sebetulnya. Ya kita ini kan hanya penumpang ya Pak. Lah ya, Jadi kan tergantung supirnya. Kalau supirnya ngajak nyemplung jurang ya kita ikut masuk nyemplung jurang. betul, betul. Tapi kita sebagai penumpang sebenarnya juga punya hak untuk mengingatkan supir iya, melakukan sing jejeg dan iya, sebagainya. betul, betul. Tapi lepas dari itu saya kira kembali ke topik kita Pak, Ya. bahwa peristiwa yang terjadi di Afghanistan, mungkin di Suriah Ya. atau mungkin dimanapun, Ya, itu saya kira ini menjadi satu, justru harus kita olah menjadi bumbu penyedap di era pandemi di Indonesia ini. Pas hari jadi Indonesia ke-76 itu menjadi satu ukuran bahwa kita masih bersyukur, betul, betul. Indonesia masih guyup, Betul, masih betul. rukun, masih punya semangat untuk Semangat. menyaksikan dua warna itu merah dan putih di setiap halaman Setiap kita. orang, betul, Gitu. betul. Yang lain itu anggapnya memang hanya tontonan. Tontonan. Jangan ikut terlibat sana. Saya juga berpikir begitu. Agar kita tidak terpengaruh oleh itu, Betul. kita tetap bersatu padu, tetap mencoba menatap ke depan untuk bisa memilih sopir yang pas, Gus. Ya. Memilih ya. sopir yang pas agar supaya nasionalisme, kesatuan persatuan itu masih tetap terjaga. Di samping aman, cepat, Cepat. bayarnya murah. Ah, itu betul. Jadi sopir itu memang menjadi sangat penting. Memilih sopir kemana Indonesia akan berjalan itu menjadi sangat penting. Ya. Dan kalau memilih sopirnya salah, ya Indonesia akan kejebur jurang. Nek supirnya rabi SIM, Ah. nyupirnya udah bener. Nyupirnya dong bener. Sosok ya karo setengah mendem sisan. Nah, mendem nerno loh ya. Mendem nerno ya. Itu saya kira menjadi peringatan bagi kita agar supaya kita tidak mementingkan diri sendiri, apalagi mementingkan keluarga. Sekarang banyak loh tokoh-tokoh besar yang sangat mementingkan keluarga mereka sendiri. Kamu lihatlah di elit-elit partai politik misalnya, elit-elit apa lagi misalnya, itu mesti sing dipentingke keluarga dhisik, mbuh anake, mbuh putune, mbuh ponane, mbuh apa gitu ya. Tapi anu loh, Mbah. Saya itu kok merasa, Mbah Wi merasa gitu enggak? Saya itu kok merasa peristiwa 17 Agustus kemarin itu, beberapa hari yang lalu itu kok saya merasa ada satu sinyal bahwa di tanggal 17 peringatan kita ke 76 tahun Indonesia merdeka itu seolah-olah kayak saya merasa itu menjadi ruang transisi Indonesia akan terbebas dari pandemi. Saya kok merasa gitu, Mbak. Dan saya harus yakin itu. Ya, saya juga Jadi akan, rasanya betul. saya mencoba meyakini itu juga bahwa nanti setelah 17 Agustus ini dan setelah Agustus selesai kita akan terbebas dari pandemi. Ya soalnya rakyat itu seneng loh, Pak, ngene Ya, upacara betul, dewe, ngene betul, pertemuan betul, dewe. betul. Ini satu sinyal. Iya. Dan sinyal itu harapan saya menyebar sampai ke semua, Pelosok-pelosok, termasuk ke pelosok-pelosok desa-desa, ke elit politik, ke semua lah. Semua masyarakat kita tetap masih menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah sebuah bangsa yang besar, bangsa yang beraneka ragam, yang bersuku-suku, berbagai agama, lalu berbagai tingkat sosial, ekonomi, sosial politik, ono sing sugih, ono sing bodoh, ono sing pinter, ono sing marat, ono sing Jawa, ono sing Cina, ono sing Batak, ono sing Bugis dan segala Ya, macam itu ya. semua kita hilangkan dan menjadi tetap satu, yaitu Indonesia. Ya. Meskipun kita menghargai setiap adat, setiap keyakinan dan lain sebagainya. Ya. Kita hargai sepenuhnya pada itu. Dan itu tercermin sebetulnya dari kelakuan presiden kita. Ya. Presiden kita tuh setiap hari-hari penting selalu pakai pakaian adat. Ya. Itu yang saya sebetulnya senang. Betul. Wedan Betul. itu luar biasa ini. Ini artinya mengingatkan kita bahwa kita itu tidak satu. Kita itu banyak. Sosok nanggo pakaian Bali, sosok nanggo pakaian Orang pakaian Jawa terus ya. orang Jawa, sosok pakaian Bali, sosok nanggo pakaian Batak, sosok nanggo pakaian Sumatera, sosok nanggo pakaian Dayak. Kemarin Badui. udah tuh pakai pakaian Baduy. Wah, itu luar biasa sekali. Yang belum pakaian Madura. Belum. Pasti besok ada pakaian Madura. Jadi itu juga mengingatkan kita bahwa kita itu beraneka ragam, tapi bagaimana kita bisa bersatu padu, bagaimana kita bisa berbagi, Ya. berkorban. Bung Karno korbannya luar biasa loh, Bu. Tekan lah, ini guru diasingkan, di segala macam. Itu hanya untuk Indonesia loh. Dia rawat diasingkan, rawat dihukum, rawat ditokke nyawone. Saya pikir semua harus mencontoh itu, harus mencontoh para founding father kita yang rela dalam tanda petik berjuang dan berkorban
termasuk Hasyim Asy'ari yang mengobarkan jihad dan lain sebagainya itu, kita harus mencontoh itu. Kalau kita tidak bisa berjihad, minimal kita iso golek pangan dhewe, nek syukur iso ngekeki sithik-sithik nang tangga teparu nek iso ngekeki. Nek ora ya njaluk ya ora apa-apa. Saling berbagi itu kan itu. Iso njaluk iso ngekeki dan lain sebagainya. Ya kayak njaluke ora apa-apa. Kayak njaluke ora apa-apa. Gitu. Jadi saya kira itu 17-an ini menggembirakan kita semua, mengingatkan kita semua bahwa kita adalah sebuah bangsa yang merdeka, sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang tetap akan bersatu untuk tumbuh, tangguh, kuat, berkembang, dan tidak berpihak pada satu golongan-golongan tertentu. Tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Saya kira itu, Bu. Monggo silakan. Saya kira ya sama lah. Intinya adalah saya sangat bersyukur dan melihat peristiwa-peristiwa di masa-masa detik-detik proklamasi kemarin justru banyak terharunya di luar dugaan. Di kampung-kampung saya, mungkin di TV, di apa yang saya lihat itu betul-betul luar biasa. Dan saya yakini bahwa peristiwa 17 Agustus ini, sekarang ini justru awal dari Indonesia akan terbebas dari berbagai masalah. Saya kira itu, Pak Wis. Ya, saya sangat setuju bahwa peristiwa peringatan 17 Agustus ini meskipun diperingati di kelompok-kelompok kecil, tapi tersebar di seluruh Indonesia, ini akan mencerahkan kita, akan mengingatkan kita bahwa kita adalah sebuah bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang sangat besar, terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak, tapi kita tetap satu, kita tetap bersatu, tetap maju, saling menghargai, tetap rela berkorban, tetap penuh cinta antar sesama manusia dan antar alam. Seluruh Indonesia ini tetap kita cintai dengan sepenuh hati. Saya kira itu. Kami tidak bisa berpesan apa-apa karena kita memang hanya ngobrol di wedangan. Harapan saya dari obrolan ini kita bisa memetik sesuatu, artinya memetik kegembiraan bersama, memetik kegembiraan bersama, keceriaan kita bersama melihat peristiwa 17 Agustus kemarin itu. Saya kira itu perjumpaan kita di episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.